Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas hubungan manajemen hubungan pelanggan akan mempresentasikan tentang proyek tugas besar dengan judul perancangan website Customer Relationship Management atau CRM pada Cafe Coger. Next. Di sini kami beranggotakan 4 orang dengan anggota ada 1 Ibnu Wahyudi 1016-1042, David Bernardo Lim 1018-1014, Liana Istiqomah 1018-1035, Muhammad Ilham Fitriansyah 1018-1050. Next. Di sini kami akan membahas 4 outline yang yaitu ada develop CRM strategi, build CRM project, needs specification and partner selection, dan project implementation. Next. Di sini saya akan membahas tentang develop CRM strategi. Di sini ada situasi analisis, yaitu di mana kedai kopi di Indonesia saat ini sudah sangat berkembang dengan pesat. Hal ini diakibatkan dengan adanya kebiasaan anak muda untuk minum kopi dalam bersosialisasi maupun beraktivitas. Oleh karena itu, banyak bermunculan berbagai macam kedai kopi dengan keunikannya kedai kopi untuk menarik pelanggan. Cafe Coger sendiri merupakan kedai kopi yang menerapkan sistem pembayaran yang seikhlasnya pada kopi yang tidak menggunakan campuran susu atau manual brand. Cafe Coger sudah memiliki sekitar 30 cabang yang sudah tersebar di 3 pulau di Indonesia. Cafe Coger Balikpapan adalah cabang ke-18 dan merupakan cabang pertama yang ada di Pulau Kalimantan. Cafe Coger Balikpapan memiliki lokasi yang cukup strategi yang berada dekat dengan pusat kota Balikpapan, yaitu pada Jalan MT Haryono nomor 16 RT 13 Damai, Balikpapan Selatan. Next. Selanjutnya ada CRM Education, yang dimana manajemen hubungan pelanggan atau CRM merupakan bagian dari sistem informasi perusahaan, adalah suatu strategi bisnis yang merupakan teknologi informasi untuk menghasilkan perusahaan yang berkompeten, terpercaya, dan terintegrasi dengan pelanggan berdasarkan sisi pelanggan sehingga semua proses dan interaksi dengan pelanggan membantu terpeliharaannya dan meningkatkan hubungan relasi yang menguntungkan perusahaan. Dalam memulai implementasi CRM, sangat diperlukan pengetahuan mengenai CRM agar tidak terjadi kesalahan saat implementasi. Semua stakeholder harus memiliki pemahaman yang jelas tentang CRM. Pengetahuan tentang CRM dapat memungkinkan stakeholder untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan mendapatkan pelanggan baru. Dan dengan pengetahuan yang dimiliki, maka dapat membantu untuk menentukan strategi terbaik yang akan digunakan oleh perusahaan. Next. Selanjutnya ada develop CRM visi, di mana Cafe Coger sendiri didirikan dengan tujuan agar kopi dapat dinikmati oleh setiap kalangan. Untuk mencapai tujuan Cafe Coger itu menerapkan sistem pembayaran seikhlasnya, yang dimana pelanggan membayar sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari pelanggan itu sendiri. Dengan menerapkan sistem pembayaran yang berbeda dari kafe-kafe kopi lain, membuat Cafe Coger memiliki ciri khasnya tersendiri untuk menarik pelanggan dan dapat membuat hubungan jangka panjang dengan menciptakan penawaran yang berbeda. Next. Selanjutnya ada set priorities, di mana proyek CRM bervariasi dalam cakupannya dan dapat menyentuh satu atau lebih bagian bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan penjualan, pemasaran, atau layanan. Prioritas tindakan yang jelas biasanya berfokus pada pengurangan biaya atau meningkatkan pengalaman pelanggan. Di sini ada 4 prioritas dari CRM, yaitu dapat mendapatkan pelanggan baru, kepuasan dari pelanggan, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan mempertahankan pelanggan. Next. Di sini ada establish goals dan objektif. Kedai yang didirikan dari hasil pemikiran seorang Stephen Indra Wibowo tersebut berawal dari sebuah pemikiran yang iseng, namun ternyata terpikirkan juga konsep yang tepat dalam penjualan.
Sebagai seorang mualaf, pemilik dari kedai tersebut juga tidak ingin membuat umat susah dalam menikmati kopi. Konsep tersebut menginginkan semua umat dan semua golongan dapat menikmati kopi yang dimilikinya tanpa harus berpikir soal harga yang dihadapinya. Next. Terus ada identifikasi kontingensi, resource, and people change. Di mana langkah selanjutnya adalah proses identifikasi orang, proses dan kebutuhan teknologi untuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Jika tujuan adalah untuk meningkatkan peluang penjualan, perlu dilakukan perancangan proses manajemen peluang baru dan memperoleh perangkat lunak otomatis tenaga penjualan. Pada hal ini, para staf dari Cafe Coger sering melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya selain untuk meningkatkan keakraban, juga dapat bertukar pikiran satu dengan yang lainnya. Dengan hal ini dapat diperoleh kekurangan dari masing-masing staf maupun kekurangan dari Cafe Coger itu sendiri. Dan juga mereka bisa mengoreksi pelayanan yang telah mereka berikan kepada pelanggan. Apakah pelanggan sudah merasa nyaman atau puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh mereka. Selanjutnya Baik, selanjutnya untuk build CRM Project Foundation. Jadi di tahap ini yang pertama ada identify stakeholder. Jadi di sini Cafe Coger didirikan dari hasil pemikiran seorang Stephen Indra Wibowo. Berawal dari sebuah pemikiran yang iseng, namun ternyata terpikirkan juga konsep yang tepat dalam penjualannya. Nama dari Coger sendiri berawal dari singkatan Coffee and Burger, namun singkatan tersebut memiliki arti yang mendalam dari kata kok. Cok ini yang dimaksud yaitu adalah sebuah penggerak. Cafe Kopi Ikhlas Coger berusaha menjadi sebuah penggerak dari gerigi lain untuk mendorong sistem ekonomi umat muslim untuk semua orang. Semua cabang dari Cafe Kopi Ikhlas Coger memiliki pusat untuk menggerakkan jalan bisnis tersebut. Pusat dari semua kafe tersebut terdapat di Bandung. Kafe tersebut dikelola dengan cara tersusun rapi dari segi keuangan, dan semua penjualan harus dilaporkan pada jam 12 malam setiap melalui sebuah aplikasi, dan data tersebut dikelola di Bandung. Selanjutnya ada established governance struktur. Jadi ini adalah struktur dari organisasi dari Cafe Coger tersebut. Ada foundernya, ada operational head, marketing head, vendor, manajemen, the architect, dan laboratorium head. Selanjutnya untuk tahap identify change management needs. Jadi change management ini merupakan suatu proses yang sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan kepada orang-orang yang terkena pada proses tersebut. Change management bertujuan untuk memberikan solusi bisnis yang diperlukan dengan cara terorganisir dan metode pengelolaan dampak perubahan kepada yang terlibat di dalamnya. Untuk model change management yang diterapkan pada Cafe Coger adalah model Lewin's Three-Step Model yang mengacu pada 3 step atau fase, yaitu unfreezing, movement, dan rephrasing. Selanjutnya untuk tahap program manajemen need, proyek perancangan sistem CRM ini berbasiskan aplikasi mobile pada Cafe Coger. Sistem CRM ini menerapkan strategi customer relationship yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan serta meningkatkan hubungan antar Cafe Coger dengan pelanggan. Sistem CRM ini akan berisi informasi mengenai menu serta bahan yang digunakan untuk membuatnya. Sistem CRM ini diharapkan dapat menambah pelanggan baru, meningkatkan pemasaran, serta dapat menjalin hubungan baik dengan
pelanggan dari Cafe Coger. Untuk tahap critical success factor, jadi critical success factor ini atau CSF adalah sesuatu yang harus dimiliki untuk mendukung keberhasilan dari proyek. CSF ini adalah atribut dan variabel yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil bisnis. Analisis CSF diperlukan guna memastikan perusahaan mencapai visi dan misi yang dimiliki. Dengan adanya analisis CSF dapat berguna untuk menentukan strategi terbaik yang dapat dilakukan, dan analisis CSF yang telah dilakukan pada Cafe Coger sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem pembayaran seikhlasnya sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari pelanggan. Dan yang kedua, varian kopi yang ditawarkan tidak menggunakan campuran susu atau manual brew. Untuk tahap develop risk management plan, di sini ada 4 tahapan lagi. Yang pertama, mengidentifikasi risiko yang ada, kemudian melakukan pendekatan manajemen risiko, kemudian yang ketiga adalah mekualifikasi dan memprioritaskan risiko yang ada, kemudian yang terakhir adalah melakukan pemantauan risiko yang dilakukan oleh manajer risiko yang bertugas. Baik, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya, specification dan partner selection. Next. Oke, untuk proses engineering, software engineering menurut IEE adalah studi pendekatan dan aplikasi secara sistematis. Disiplin pengembangan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak yang semua ini merupakan aplikasi rekayasa yang berkaitan dengan perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan program komputer, prosedur dan dokumentasi, serta data yang terkait dalam operasi komputer. Perancangan perangkat lunak merupakan inti dari proses software engineering dan merupakan aktivitas pertama dari ketiga aktivitas teknik perancangan, pembuatan kode, dan pengujian. Pengujian yang diperlukan dalam membangun dan menguji perangkat lunak. Tiap langkah pada software engineering merupakan sebuah perbaikan pada tingkatan abstraksi dari solusi software. Selanjutnya. Data review dan gap analysis. Program Customer Relationship Management diperlukan data yang akan digunakan untuk implementasi. Data akan ditinjau untuk memenuhi persyaratan. Data pelanggan diperlukan untuk membangun program ini. Dan data pelanggan akan diidentifikasi dan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu akuisisi, retensi, dan pengembangan yang akan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya. Lalu untuk initial teknologi need specification dan research alternative solution. Pengimplementasian Customer Relationship Management pada Cafe Coger dengan dibangunnya website yang diharapkan dapat membantu UMKM Cafe Coger, dan spesifikasi yang diperlukan dalam pembuatan Customer Relationship Management ini sebagai berikut. Menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan JS, JavaScript, dan servernya menggunakan XAMPP, dan sistem operasi Windows 10, dan DBMS MySQL. Selanjutnya. Untuk reviews teknologi need specific identification, jadi pada tugas besar perancangan Customer Relationship Management yang berbasis web pada Cafe Coger, yang dimana Cafe ini merupakan sebagai tempat studinya. Pada penelitian ini diprioritaskan kepada operasional proses bisnis yang ada di Cafe. Website yang akan dibangun akan berfokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan dan menyebarluaskan informasi sekaligus pemasaran kepada masyarakat. Selain menyebarluaskan, juga diharapkan agar Cafe mampu meningkatkan pelanggan baru serta mempertahankan loyalitas kepada seluruh pelanggan. Website yang akan dibangun ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan serta dari pihak Cafe itu sendiri. Website ini akan dirancang dengan fitur-fitur yang diantaranya adalah dashboard, order online, customer service, dan location, yang dimana seluruh layanan akan terus aktif sampai Cafe ini tutup atau tidak beroperasi. Selanjutnya. Lalu untuk assessment dan partner
partner selection. Pengembangan website pada cafe ini sebagai tempat studi kasus, diperlukannya UI dengan tema sesuai dengan cafe Choger dan customer sebagai user. Dan customer sebagai user yang menjadi dasar atau fokus dalam pembuatan website ini, yang nantinya akan ditujukan untuk customer. Dashboard akan dibuat dengan tampilan yang nyaman serta mudah untuk dipahami pengguna. Pada strategi pemasaran dari cafe, dapat meningkatkan promo serta menyebarluaskan informasi dari cafe ini dengan sosial media maupun dari mulut ke mulut atau pelanggan yang merekomendasikan cafe ini kepada orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan. Ya, selanjutnya ada project implementation. Next. Nah, di sini ada event project plan. Terdapat salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan agar tetap menetap, yaitu menyediakan layanan yang menarik dan saling terhubung antara kedai dengan pelanggannya. Untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan, sebuah strategi bernama Customer Relationship Management atau CRM adalah proses dinamis yang mengatur hubungan antara pelanggan dengan perusahaan agar para pelanggan dapat memilih untuk tetap melanjutkan hubungan saling menguntungkan antara komersial dan untuk mengantisipasi agar hubungan tersebut tidak menjadi hubungan yang tidak menguntungkan perusahaan. Cafe Roger dalam melakukan bisnisnya belum memiliki layanan yang sesuai dengan strategi CRM. Karena itulah diperlukan sebuah perbaikan dan pelaksanaan profesional bisnis. Perbaikan yang dilakukan berupa perancangan Customer Relationship Management pada perancangan website, Customer Relationship Management pada Cafe Choger menghasilkan luaran berupa prototip yang menggambarkan antarmuka dan alur website Customer Relationship Management pada Cafe Choger. Ya, mungkin selanjutnya akan saya demokan untuk websitenya. Nah, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Nah, di sini ada halaman dashboard, itu menggambarkan apa tuh isinya, apa sih Cafe Choger itu. Di sini ada penjelasannya. Kemudian di bawah ada galerinya, cuma belum saya update. Ada video galeri juga. Kemudian ini di sini ada order online-nya. Ini saya cuma adanya dulu karena ini hanya untuk tampilan. Jika mungkin dilanjutkan bakal ada keluar hasilannya. Ini untuk bagian order online-nya. Kemudian ada di bagian kontak us-nya. Ini kita ngisi email kita, terus message-nya, terus kita kirim message-nya untuk langsung ke Cafe Choger. Kemudian di sini ada untuk mencari lokasinya, bisa menggunakan locate us-nya. Di sini saya cuma belum mencantumkan di mana posisi pastinya. Jadi kira-kira seperti itu tampilan dari website yang kami buat. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.